Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sony Hendra Sitindaun SK Nurse MKEP dengan NIDN 1013058102. Saya bekerja sebagai dosen tetap di program studi Profesi Nurse Departemen Keperawatan Medikal Bedah dan Biomedik, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menampilkan video pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran, salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Ilmu Biomedik Dasar 2. Ilmu Biomedik Dasar 2 dengan kode mata kuliah SKPA 106 merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa program studi S1 Keperawatan di semester 1 berdasarkan kurikulum AIP di tahun 2021 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktik. Mata kuliah ini merupakan bagian dari kelompok ilmu alam dasar yang membahas tentang konsep anatomi dan fisiologi manusia dengan memperhatikan lingkungan dan etika keilmuan, serta konsep anatomi dan fisiologi manusia dalam mempertahankan homeostasis tubuh. Materi dalam mata kuliah ini sangat penting untuk dipahami oleh peserta didik, karena akan menjadi dasar konsep patofisiologi penyakit dan bagaimana memberikan asuhan keperawatan di mata kuliah keperawatan medikal bedah pada semester berikutnya. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar 2, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan memiliki sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menunjukkan sikap profesional, berprinsip dalam etik, perspektif hukum, dan peka budaya dalam keperawatan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu melakukan penelitian yang bersifat ilmiah di bidang ilmu dan teknologi keperawatan untuk memecahkan berbagai masalah kesehatan. Selain itu, mata kuliah ini juga memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang lebih spesifik, yaitu yang pertama, untuk mampu menganalisis masalah keperawatan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai bagian dari pendekatan holistik di dalam keperawatan. Yang kedua, menjelaskan konsep anatomi dan fisiologi manusia sebagai pendekatan dasar dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam berbagai aktivitas. Dan yang keempat, menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam mempertahankan homeostasis atau keseimbangan dalam aktivitas tubuh manusia. Adapun materi atau sub capaian pembelajaran mata kuliah yang dipelajari dalam Ilmu Biomedik Dasar 2 meliputi topik utama antara lain konsep anatomi dan fisiologi tubuh manusia secara keseluruhan, kemudian jaringan dan sistem tubuh manusia, kemudian di dalam setiap sistem yang ada tubuh manusia, yaitu sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, sistem perkemihan, sistem persarafan, sistem pencernaan, sistem endokrin, sistem reproduksi, sistem limpatik dan kekebalan tubuh, sistem persepsi sensori, sistem integumen, dan sistem muskuloskeletal. Dalam proses pembelajaran Ilmu Biomedik Dasar 2 ini, referensi yang digunakan sangat banyak sekali, terutama buku-buku yang sudah tersedia. Referensi utama yang bisa digunakan antara lain Dasar-Dasar Anatomi Gray, kemudian buku ajar fisiologi Gaitan and Hall, kemudian Fundamental of Human Physiology Kapaniaji, kemudian Human Physiology Silverthorne. Ini dapat digunakan dan saat ini juga dapat menggunakan sumber-sumber yang berupa digital, baik itu video maupun dari gambar-gambar yang ada bersumber di internet.
Untuk memastikan pembelajaran ini atau materi-materi dapat disampaikan dengan sebaik mungkin atau dengan optimal, metode pembelajaran yang akan dilakukan dilakukan secara tatap muka atau sinkronus melalui sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pembelajaran ini akan mengkombinasikan pertemuan tatap muka, dalam hal ini bisa berupa ceramah dan juga diskusi, kemudian belajar yang bersifat terstruktur, dan belajar secara mandiri. Dalam menentukan nilai akhir, ditentukan dengan 5 komponen penilaian dengan pembobotan sebagai berikut. Yang pertama, ujian tengah semester. Ujian ini dilaksanakan pada tengah semester atau UTS sebesar 15%. Ujian akhir semester, yaitu pada akhir seluruh pembelajaran, sebesar 20%. Ujian laboratorium, yaitu ujian praktek yang dilaksanakan laboratorium kampus, sebesar 20%. Kemudian yang keempat, tugas yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa presentasi, pembuatan makalah, paper, dan lain sebagainya, diberikan bobot yang sangat besar, yaitu 30%. Dan yang kelima, penilaian lain, yaitu soft skill dan juga kehadiran. Soft skill di sini yang dinilai adalah seperti kedisiplinan dan komunikasi selama proses pembelajaran. Ini diberikan bobot sebesar 15%. Demikian tadi perkenalan singkat dari saya. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran ilmu biomedik dasar 2 dengan materi anatomi fisiologi sistem kardiovaskular. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Anatomi kardiovaskular yang akan kita pelajari hari ini, ya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin ini betul ya? Ini pas saya. Jadi kontrak perkuliahan kita yang sudah saya rancang di sini untuk video untuk ini. Kita akan ada 4 kali pertemuan, 1, 2, 3, 4, yang terdiri dari teori dan praktek. Dan hari ini dimulai tanggal 5 dan kita akan belajar tentang sistem kardiovaskular, betul ya? Tapi hari ini kita membahas tentang teori. Dari kelas ini karena ini pertemuan pertama, siapa yang dari IPA? Yang IPS? Selain IPS, STM? Oh, ada lagi? Yang dari IPA tadi. Siapa yang bisa menjelaskan sistem sirkulasi sistemik? Atau sistem sirkulasi darah? Sirkulasi darah itu dibagi menjadi 2, sirkulasi pulmonal
yang bisa menjelaskan ini. Ada yang bisa? Coba satu orang. Ini pasti ya. Jantung itu nggak jauh-jauh dari kita kan? Dia di sini kan? Masa kalian memahami gimana caranya? Nanti kalau kalian pahami cara kerjanya, itu akan membuat kita bersyukur setiap hari. Kebetulan hari ini kita akan belajar sistem kardiovaskular. Ada di sana organ apa saja? Yang pasti jantung dan pembuluh. Kardio itu artinya jantung, ya. Vaskular itu pembuluh darah. Ya, jadi kalau nanti kalian menemukan pasien gagal jantung atau penyakit jantung koroner atau penyakit jantung lainnya, hal ini penting kita pahami. Ya. Berapa kali jantung kita itu memompa dalam 1 menit? Sama dengan tadi. Cuma kalau dengan jantung diketahui jantung tadi 8 menit. Ya, berarti ada satuannya kali per menit. Ya, yang normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Mungkin ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya aktivitas. Jadi kalau sekarang ini atau stres ya. Jadi sekarang ini kalau misalnya tadi kalian 60 kemudian tiba-tiba meninggal, itu pasti tadi karena itu karena faktor stres, kaget dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi. Kemudian stroke volume, jantung kita ini memompa. Kalau dia memompa dari 60 ke atas 60 sampai 100 kali per menit, maka dia akan memompa ke seluruh tubuh. Nanti akan kita masuk ke sirkulasinya. 1 kali memompa itu namanya stroke volume atau bahasa Indonesianya isi semuncul, sekali muncul. Ya. Kemudian dia memompa, tadi kan per menit ya, sama tadi. Dia waktu dia memompa atau jumlah darah yang dimompakan dalam 1 menit itu namanya cardiac output atau curah. Ya. Jadi jantung kita ini mencurahkan darah ke seluruh tubuh, termasuk saat ini. Ya selagi kalian hidup, selagi kita hidup. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi frekuensi berarti satuannya kali jantung memompa dalam 1 menit. Kemudian kalau isi sekuncung atau stroke volume adalah jumlah darah yang dimompakan dalam sekali memompa. Sedangkan cardiac output atau curah jantung itu jumlah darah yang dimompakan jantung dalam 1 menit. Yang mulai pusing? Makanya sarapan sebelum kuliah. Dibagi menjadi 2, kardio itu mengarah ke jantung, kemudian vaskular pembuluh darah. Tapi di RPS itu dimasukkan darah. Ya. Sebenarnya itu bukan masuk dalam kardiovaskular, tapi nanti belajarnya sistem hematologi namanya. Ada ilmu yang mempelajari tentang darah. Tapi nanti akan saya masukkan juga. Kalau kita bicara sistem kardiovaskular, analoginya seperti ini. Yang tinggal di asrama pasti tahu. Di depan itu di samping pos satpam itu ada pompa. Pompa itu mengalirkan ke tangki yang ada di atas asrama sana. Ya, tangki itu yang ada di asrama sana, kemudian itu dengan mudahnya kalian mandi, cuci dan lain sebagainya juga. Jantung adalah kerjanya si pompa. Pembuluh darah dan pipa-pipa yang mengalirkan. Bahkan mungkin kalian belum tahu pipanya dari mana. Darah dalam air yang mengalir di analoginya seperti itu. Ada jantung sebagai pompa air yang ada dekat security satpam, ada security atau satpam. Kemudian ada pembuluh darah sebanyak pipa-pipa yang ada di belakang laboratorium naik ke sana untuk mengalirkan ke semua orang. Dikasih ke ketua, dikasih ke kawan, dikasih
dan sebagainya. Gampang kan? Itu cara kerjanya fisiologi sistem kardiovaskular. Untuk apa mereka diberikan? Untuk bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Yang tadi kita katakan, apa yang berfungsi? Bagian terkecil unit fungsional tubuh kita, yaitu sel. Untuk apa Pak? Untuk melakukan metabolisme. Untuk apa Pak? Untuk melakukan metabolisme, untuk menghasilkan energi, sehingga kalian bisa duduk, bisa berpikir, dan bisa hidup. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk adenosin trifosfat. Apa yang dibawa darah tadi? Ya, nutrisi dan oksigen. Itu sebabnya ada yang banyak suka pingsan. Ada beberapa orang saya pelanggaran kalau ini ya. Dikit-dikit pingsan. Berarti energinya kurang, atau mungkin kemampuan sistem banyak, atau mungkin sedang halangan dari pembuatan ya. Oke. Kita belajar satu-satu ya. Tadi sudah saya beri ini. Kalau saya lebih senang memulai dari sistem dari vertikal kiri. Darah, ini boleh bilang ya, dan saya tanyakan pertama tadi sistem apa? Sebelah sistem. Darah dari vertikal kiri, dia jelaskan ya, vertikal kiri akan dipompakan ke seluruh tubuh melalui apa? Melalui kartu, atau saya memberikan ini aja dalam sini ya, biar sesuai dengan ini. Setelah darah masuk ke sel-sel tadi, dia akan balik ke jantung melalui pembuluh darah vena, dikembalikan ke atrium kanan. Bagian atasnya, atrium kanan. Ya, atrium kanan. Kemudian, jadi jantung itu ada 4 ruang. Kalau dulu kesehatan kalian serat kiri ini ya. Serat kiri di atas atau di bawah? Pokoknya sekarang istilahnya atas itu atrium, bawah ventrikel. Yang kanan disebut atrium dextra, yang kiri disebut sinistra. Ingat ya istilah-istilah anatomi ya. Kalau dextra itu ujung kanan. Kalau sinistra itu kiri. Nanti banyak istilah-istilah anatomi. Kalau anterior depan, posterior belakang, superior atas, inferior internal jalan, eksternal ya, nanti harus hafal. Tadi kan di sini ada paru-paru, di sini ada paru-paru, di bawah ada diafragma, di belakang ada tulang belakang. Maka kemungkinan untuk lecet itu sangat besar, atau disebut dengan friksi. Friksi itu gesekan, karena gesekan dia berarti bisa terjadi pelukaan. Tuhan siapkan suatu pelindung namanya perikardium. Perikardium ini, dan suatu pembungkus ini, perikardium ini dibagi menjadi 2 lapis. Bagian yang keluar itu lebih keras. Ya, jadi kalau ini organ jantung dalam ini, bagian yang keluar namanya perikardium parietal. Bagian yang bersatuan langsung dengan jantung disebut dengan visceral. Apa fungsinya Pak? Fungsinya ada di sumber jantung. Jadi ini ada cairan di sini. Di rongga yang ini ada cairan yang berfungsi sebagai pelumas olinya, sehingga dia tidak jadi seperti itu supaya dia bertahan lama. Oke, posisinya saya membawakan benda yang mendekatasinya, ambil seperti ini tentunya. Ya. Nah, nanti perlu juga pernah dengar istilah penyakit jantung koroner? Oke, penyakit jantung koroner nanti kita pelajari bentuknya yang kita pelajari. Yang perlu saya ingatkan di sini, jantung kita dia kan melayani orang saja, melayani semua organ, tetapi dia sendiri kan harus makan juga. Maka itu nanti jantung itu juga diperdarahi atau yang disebut nanti arteri koroner. Nah, dan apa? Arteri koroner inilah yang sering menjadi tersumbat. Karena apa? Karena faktor yang berhubungan atau menjadi penyebab seperti misalnya hiperkolesterolemia, tingginya kolesterol sehingga menyebabkan penyakit itu penyakit jantung koroner.
kalian ada sendiri, ada bagian puncak, puncaknya di bawah, basisnya di atas ya. Jadi kalau kardio tadi menuju ke jantung, sini ada sebagai kortis itu juga menuju pada jantung ya. Tadi saya jelaskan ya, facies atau wajah atau hadapannya ke bawah dia akan berbatasan dengan diafragma, kemudian ke belakang dia akan berbatasan dengan punggung, kemudian ke depan dia akan berbatasan dengan sternum atau tulang dada. Oke, ini yang saya jelaskan tadi. Ya. Wajah jantung kita itu juga dilayani oleh sistem arteri koronaria. Oke, di bagian dalam jantung tadi juga sudah saya jelaskan ya, sekaligus ya fungsinya. Ekstra itu kanan, sinistra itu kiri. Atrium di bagian atas, ventrikel bagian bawah. Tadi saya katakan, kan saya mengajarinya seolah-olah ada 4 tahapan, ya, dari atrium masuk ke ventrikel, kemudian tidak. Sebenarnya cara kerjanya itu cuma 2. Jadi waktu atrium, waktu katut tricuspidalis dan katut tricuspidalis membuka, itu bersamaan antara atrium. Lalu katutnya itu atau pintu di kafe ya, begitu didorong darah dia langsung balik ini, takut itu. Jadi jantung itu hanya memompa 2 kali. Makanya kalau kalian mekanisme atau hati-hatinya bunyinya arteri juga seperti itu. Arteri terusan namanya aorta, itu dia bercabang dari langsung dari jantung. Kemudian arteri yang paling kecil namanya arteriola. Pertemuan keduanya ini sudah namanya arteria. Kapiler inilah yang menjadi di kapiler. Nah, kapiler ini seperti ini. Dia mempunyai 5 lubang dan dia harus semi permeabel. Dari sinilah dia bisa mengeluarkan ke sel dan bisa masuk ke dalam lubang. Ya. Oke, ini situasinya yang kita jelasin tadi. Sampai di situ ada yang mau tanya? Ada pertanyaan? Mudah-mudahan sudah jelas ya. Oke, darah. Tadi kita sudah bicara tentang jantung sebagai mesin pompanya, kemudian pembuluh darah sebagai selang tadi. Sekarang kita bicarakan yang mengalir di dalam pipa darah. Cairan tubuh yang diberikan dipompa oleh jantung sehingga merupakan cairan jaringan tubuh berwarna merah. Tadi sudah saya jelaskan, merah terang karena kaya akan oksigen yang ada di arteri, merah karena 2 yang ada di vena karena kaya akan karbon dioksida. Fungsinya mengangkut oksigen, nutrisi, dan lain sebagainya dari jantung, dari jantung seluruh tubuh dan seluruh tubuh ke jantung. Oke, komponen darah itu ada sel darah, kemudian ada plasma darah. Saya gambarkan. Jadi kalau darah kita itu diambil dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian disentrifuge, diputar, maka akan terjadi bukan dikocok ya. Jadi ada satu alat yang dimasukkan ke sentrifuge, diputar, maka dia akan mengendap. Bagian yang padat atau sel darahnya akan mengendap di sini bagian yang langsung plasma. Sebenarnya plasma ini bisa juga untuk dalam bentuk serum nanti. Kalian pernah jatuh lecet, kesalnya aspal, dia nggak berdarah, tapi ada bening-bening di bagian dari plasma. Kemudian ada sel darah merah, ada sel darah putih. Masing-masing mempunyai fungsi.
Saudara merah, nama lainnya eritrosit atau red blood cell. Saudara merah. Ini yang berisi hemoglobin. Siapa yang pernah donor di sini? Donor darah. Kalau perempuan semuanya tiap bulan ya donor ya. Pernah dengar nggak? Ditanya udah 3 bulan belum? Hah? Sudah ditanya nggak? Jadi kita nggak boleh tiap bulan donor. Kenapa? Dan dianjurkan untuk donor darah itu minimal setelah atau kurang lebih 120 hari. Karena umurnya itu 120 hari. Kenapa dikatakan mendengar istilah donor sehat? Donor itu sehat. Karena sebenarnya kalaupun kita darah itu tidak berikan kepada orang lain, sebenarnya darah itu saudara merah akan mati setelah 120 hari. Oke, kekurangan saudara merah namanya nanti. Saudara putih